Izin Ibu dosen, hari ini saya akan mempresentasikan yaitu dengan topik keamanan cyber, yaitu memahami dasar keamanan cyber dan langkah perlindungan. Kenalkan, Praja Pratama IKD Bagus Nandana, NPP 361903, Fakultas Politik Pemerintahan, Prodi Politik Indonesia Terapan. Jadi materi yang pertama yaitu apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber adalah upaya melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan digital, khusus utama CIA. Contohnya, lindungi data pribadi dari pencurian. Selanjutnya yaitu pentingnya keamanan cyber. Keamanan cyber sangat penting untuk melindungi data pribadi, rahasia dagang, dan aset digital dari akses ilegal, malware, dan phishing. Ini mencegah kerugian finansial besar, menjaga reputasi perusahaan, serta memastikan kelangsungan operasional di tengah ancaman digital yang canggih. Langkah ini krusial untuk mematuhi peraturan privasi dan memberikan rasa aman dalam berinteraksi. Selanjutnya yaitu memahami bahayanya. Yang pertama ada malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dibuat untuk merusak sistem, mencuri data, memata-matai pengguna, atau mengganggu terhadap perangkat tanpa izin pemilik. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah jenis kejahatan cyber berupa penipuan yang bertujuan mencuri data pribadi atau informasi sensitif seperti password, PIN, OTP, dan data kartu kredit dengan menyamar sebagai pihak terpercaya, misalnya bank, marketplace, atau media sosial. Selanjutnya, yaitu serangan DOS. Serangan siber yang bertujuan melumpuhkan server, website, atau jaringan dengan cara membanjiri sistem dengan lalu lintas, traffic palsu dalam jumlah sangat besar, sehingga layanan menjadi lambat, terganggu, atau tidak bisa diakses oleh pengguna normal. Selanjutnya yaitu bagaimana serangan terjadi. Serangan siber terjadi ketika pelaku memanfaatkan celah keamanan pada sistem digital untuk mencuri data, merusak perangkat, atau mengganggu layanan. Serangan ini sering dilakukan melalui penipuan online, penyebaran malware, peretasan, atau membanjiri server dengan trafik palsu. Selain kelemahan sistem, kelalaian pengguna seperti mengklik tautan berbahaya atau menggunakan kata sandi yang lemah juga menjadi penyebab utama terjadinya serangan siber. Selanjutnya ada pilar keamanan. Cyber confidentiality adalah prinsip yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak dan tidak bocor kepada orang yang tidak berwenang. Tujuannya adalah melindungi data sensitif seperti password, data pribadi, informasi keuangan, dan dokumen penting dari pencurian atau penyalahgunaan. Untuk menjaga kerahasiaan, digunakan berbagai metode seperti password yang kuat, enkripsi data, autentikasi 2 faktor, 2FA, serta pengaturan hak akses pengguna. Tanpa confidentiality, data dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau kejahatan lainnya. Integrity adalah prinsip yang memastikan bahwa data tetap akurat, asli, dan tidak diubah secara tidak sah selama disimpan, dikirim, atau digunakan. Keutuhan data sangat penting agar informasi yang diterima dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. Jika integriti terganggu, data bisa dimanipulasi, dipalsukan, atau dirusak, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Untuk menjaga integriti, digunakan teknik seperti checksum, hash, kontrol akses, audit log, dan sistem keamanan yang mencegah perubahan ilegal. Prinsip ini menjamin bahwa data tetap utuh dan sesuai dengan sumber aslinya. Selanjutnya ada protecting yourself online. Untuk melindungi diri secara online dari ancaman keamanan siber, penting menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, waspada terhadap penipuan digital, tidak membagikan data pribadi sembarangan, serta rutin memperbarui perangkat dan aplikasi. Dengan sikap hati-hati dan kesadaran digital, risiko menjadi korban kejahatan siber dapat dikurangi. Selanjutnya yaitu keeping organizations secure. Menjaga keamanan organisasi dari serangan siber dapat dilakukan dengan menerapkan sistem keamanan yang kuat, seperti firewall, antivirus, dan pembaruan sistem rutin, serta membatasi akses data sesuai peran pengguna. Selain itu, organisasi perlu melatih karyawan agar waspada terhadap ancaman siber dan menyiapkan backup data serta rencana pemulihan untuk mengurangi dampak jika terjadi serangan. Selanjutnya yaitu cyber security is everyone's job. Keamanan siber adalah tanggung jawab semua orang karena ancaman digital tidak hanya menargetkan perusahaan atau pemerintah, tetapi juga individu.
Setiap orang berperan dalam menjaga keamanan dengan menggunakan kata sandi yang kuat, tidak mudah percaya pada pesan mencurigakan, melindungi data pribadi, serta menggunakan teknologi secara bijak. Dengan kesadaran dan kerjasama bersama, risiko serangan siber dapat dikurangi dan lingkungan digital menjadi lebih aman. Selanjutnya yaitu hukum dan tanggung jawab. Hukum dan tanggung jawab keamanan siber mengatur perlindungan data, sistem, dan aktivitas digital agar terhindar dari kejahatan siber. Pemerintah menetapkan undang-undang untuk menindak pelaku kejahatan siber dan melindungi privasi pengguna, sementara organisasi dan individu bertanggung jawab menjaga keamanan data, menggunakan teknologi secara etis, serta tidak menyalahgunakan informasi digital. Dengan kepatuhan hukum dan kesadaran bersama, keamanan dunia maya dapat terjaga dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu the future of cyber security. Masa depan keamanan siber akan semakin penting karena ancaman digital semakin canggih seiring berkembangnya teknologi seperti AI dan IoT. Perlindungan akan mengandalkan teknologi pintar, enkripsi kuat, dan kesadaran pengguna, sehingga keamanan digital dapat tetap terjaga di era modern. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda dapat terlibat. Membangun budaya keamanan siber. Kita dapat terlibat dalam keamanan siber dengan menjaga data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, waspada terhadap penipuan online, dan rutin memperbarui perangkat. Selain itu, kita bisa mengedukasi orang lain dan melaporkan aktivitas digital yang mencurigakan agar lingkungan online menjadi lebih aman. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, stay safe, stay smart.